Oke, senang sekali ya, alhamdulillah kita semua masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Tuhan yang Maha Kuasa yang menciptakan kita. Dan hari ini saya happy banget karena hari ini saya akan membahas bagaimana caranya bagaimana caranya kita semua bisa meningkatkan aura yang efeknya nanti bisa positif dalam kehidupan kita untuk kebahagiaan dan sebagainya. Simak video ini sampai selesai. Lanjut ke videonya, saya ingin Anda menuliskan doa terbaik di komentar, tulisin di bawah agar diaminkan oleh ratusan ribu viewer channel ini. Oke, aura. Mas, aura itu bisa dilihat nggak sih? Gitu. Untuk beberapa orang yang memiliki kelebihan khusus, memang aura itu memang bisa dilihat. Karena kita percaya dan rukun iman itu ada menyebutkan bahwa kita harus percaya kepada hal-hal yang gaib. Jadi sebenarnya aura itu bisa dilihat, atau kalaupun nggak bisa dilihat dari colornya atau warnanya, kita itu bisa merasakan, ya, kita bisa merasakan. Kadang mungkin kita lagi ngobrol sama orang, kita itu bisa mengetahui aura orang tersebut. Apakah orang tersebut itu punya aura yang bad, aura yang jelek gitu ya, sehingga kita akan merasakan seperti ada tekanan negatif ketika kita ngobrol dengan orang tersebut. Berbeda dengan misalkan kita ngobrol dengan seseorang, habis itu kita merasa happy banget dan kita merasa nyaman banget dengan orang tersebut, maka bisa jadi auranya memang positif. Nah, bagaimana sih kita meningkatkan aura kita, Mas? Sehingga kita itu kalau orang melihat kita, itu orang itu akan merasa, wah ini orang itu positif gitu ya. Maaf nih, aku pakai kaos, pakai santai gini ya. Karena aku lagi relax, aku lagi sambil ngopi untuk jelasin video ini. Oke. Nah, kalau kita ngomongin aura, itu kalau saya pribadi sih, saya lebih ke faktor kenyamanan atau comfortnya orang ketika ngobrol sama kita. Itu yang pertama. Karena orang-orang yang memiliki aura yang positif, itu ketika ngobrol itu udah kelihatan, saudara sekalian. Ngobrolnya enak, matanya ini, matanya lembut, ya, tutur katanya sopan, terus cara ngomongnya itu diatur, kata-katanya, intonasinya juga oke. Ketika diajak bicara dia juga melihat lawan bicaranya, terus kata-katanya itu lembut, tidak kasar. Nah, secara otomatis persepsi orang yang diajak ngobrol pun juga akan jadi positif dan akan timbul rasa trust atau rasa percaya. Pernah nggak kalian melihat seorang psikolog orang psikolog itu kan dia belajar tentang bagaimana memahami perasaan dan pikiran orang. Makanya ketika klien datang ke tempat praktek atau ke tempat psikolog itu tentu saja dinyamankan. Nah, dan ada nggak psikolog itu yang ngomongnya itu kasar, ngomongnya frontal, nggak diatur kata-katanya, nggak ada. Jadi semua psikolog itu mereka mengatur segala hal apa yang ingin dibicarakan. Nah, oke, by the way langsung aja to point, gimana sih Mas caranya kita tuh ningkatin aura kita? Yang pertama adalah latihlah diri untuk tersenyum. Latihlah diri untuk tersenyum. Kalau perlu misalkan punya kaca ya kita ngaca. Kita coba nilai senyum kita. Siapa yang menilai kita? Ya kita sendiri dulu dong. Kita nilai dulu senyuman kita. Apakah senyuman kita ini bukan terkesan senyuman kecut atau senyuman sinis? Ya, artinya kita senyum. Nah, gimana sih cara senyum? Senyum itu pun juga ada tutorialnya. Senyum yang dipaksa senyum atau senyum yang dari hati. Jadi cobalah untuk mengekspresikan senyuman tersebut itu tulus. Dengan kita memiliki senyum yang tulus, maka orang pun juga akan merasa nyaman dengan senyuman tulus kita. Nah, ini ya. Nah, ini perlu dilatih saudara sekalian, karena kita melihat orang yang kurang senyum itu otomatis mukanya ini jadi butek, gitu ya. Mukanya ini jadi apa ya? Kok butek itu? Kalau saya bilang butek itu kayak ada beban pikiran gitu loh. Ketika orang susah tersenyum, banyak sekali. Ya, jadi mungkin hari ini Anda atau kita semua yang merasa saya benar-benar kurang senyum sih Mas, saya memang ada banyak beban di pikiran saya sehingga saya kurang tersenyum. Oke, teman-teman bisa lihat video saya yang tertawai hidup kita. Hidup kita ini lucu sehingga kita itu akan nganggep segala hal kejadian apa itu adalah ya sekedar kejadian aja, jadi nggak usah terlalu dipikirin. Jadi teman-teman bisa nyimak video saya yang hidup ini lucu, tertawakanlah. Maka kita akan mudah tersenyum. Orang yang mudah tersenyum itu auranya akan cerah gitu ya. Itu yang pertama adalah perbanyak senyum. Yang kedua adalah tentu saja tidak lain adalah kalau Anda muslim, perbanyak wudhu ya. Wudhu itu memang benar-benar bisa ningkatin aura kita.
Kalau ketika kita habis wudhu ya, walaupun kita belum mandi aja deh, kita belum mandi, kita nggak ngomongin oh, ini orang rajin mandi gitu, nggak. Saya ngomongin orang yang rajin wudhu, itu mukanya akan berseri-seri, saudara sekalian. Ya, ini akan berseri-seri, ketok seger gitu, kelihatan segar. Dan ini tuh ngefek ke pikiran kita. Pikiran kita pun juga akan lebih jernih, lebih ini ya. Jadi saran saya wudhu, sering cuci muka. Kalau wudhu itu kan membersihkan ya. Jadi dari muka, mulai hidung, mulai mulut, mulai telinga, rambut dan sebagainya. Itu kalau wudhu kan seperti itu. Teman-teman juga bisa melakukan yang namanya meditasi. Karena meditasi ini akan menjernihkan hati dan pikiran kita. Membuat kita ini benar-benar menjadi pribadi itu yang keren. Orang yang senang meditasi juga auranya akan kelihatan nyaman, kalem gitu, asik ya, asik untuk diajak komunikasi itu asik. Nah, kelebihannya apa sih Mas kalau orang itu punya aura yang keren? Kelebihannya adalah satu, orang itu akan lebih cenderung akan dipercaya oleh orang lain. Yang kedua, orang ini akan cenderung lebih bahagia. Mereka akan dalam kondisi bahagia atau mood state-nya atau kondisi hatinya ini akan terus terjaga baik, akan terus terjaga keren gitu. Jadi dia itu bukan orang yang buru-buru tergesa-gesa, bukan orang yang frontal ya, bukan orang seperti itu. Dia akan lebih bisa mengkondisikan semuanya dengan lebih tenang ya. Jadi ini adalah video singkat saudara sekalian. Itu tadi yang ingin saya katakan, bagaimana cara melatih aura kita ya, tadi kita memperbanyak senyum, itu aja udah keren banget ya, keren banget. Terus ada lagi yang selanjutnya adalah perbanyak diri kita ini untuk pasrah. Saya akan kasih Anda satu kalimat, yaitu Tuhan tidak mewajibkan kita untuk sukses, tapi Tuhan mewajibkan kita untuk berusaha. Nah, orang-orang yang rajin berusaha, mereka bekerja keras dengan hati yang tulus ya, saya katakan ini bekerja keras dengan hati yang tulus, karena banyak sekali orang-orang para pekerja keras, pejuang keluarga yang keras kerjanya, tetapi melakukan kerjaannya bukan dengan hati yang tulus. Mereka bekerja karena terpaksa atau apa gitu, saya kurang paham. Yang jelas tidak melibatkan hatinya dalam kerjaan itu, sehingga dia merasa kerjaan itu adalah beban ya. Saya salut dengan teman-teman saudara sekalian yang bekerja dengan hati yang tulus dan mencintai pekerjaannya, maka sebenarnya itu aura Anda secara otomatis akan meningkat ya. Ini mohon maaf, ini saya tidak berbicara dengan fisik ganteng, kurang ganteng, cantik, kurang cantik. Saya tidak berbicara seperti itu ya, karena secara fisik ketika kita melihat orang yang auranya bagus, kita tidak lagi memperhatikan hal itu. Aura yang bagus akan mencerminkan hati yang baik juga ya. Ini sudah konsepnya seperti itu. Jadi ketika saya ngobrol dengan orang dan saya melihat auranya bagus, saya sudah tidak memperhatikan lagi cara dia berpenampilan, bajunya merek apa dan sebagainya, itu udah nonsen bagi saya. Yang saya lihat auranya bagus, ini orangnya baik, otomatis akan menjadi orang yang baik. Otomatis ini orang baik gitu loh kalau auranya itu bagus. Nah, ketika teman-teman sudah mulai melatih aura teman-teman, maka teman-teman nanti akan peka juga melihat auranya orang lain. Orang ini tuh karakternya gimana dan sebagainya, itu Anda akan peka sendiri dari setiap kalimat yang dia ucapkan. Bagaimana cara dia memandang Anda, bagaimana cara dia berbicara, itu Anda akan langsung bisa melihat aura orang tersebut. Oke? Ini video singkat, nggak tahu ini penting apa enggak, tapi saya hanya share aja untuk Anda. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice day and good luck. Salam laris manis.